Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Manusia yang mati memiliki tanggung jawab perihal perbuatannya selama masih hidup di dunia. Dalam hal ini, manusia akan dihisab seluruh amal perbuatannya, sehingga dapat diadili apakah berhak memasuki surga atau harus terjebak dalam neraka. Lantas, bagaimana dengan kehidupan hewan setelah kematian? Apakah hewan juga diadili sebagaimana manusia? Simak ulasan videonya hingga akhir. Dalam kitab tafsir Tanwirul Adzan disebutkan bahwa ada beberapa hewan yang masuk surga. Hewan-hewan ini masuk surga lantaran banyak berjasa terhadap orang-orang soleh, yakni orang yang taat kepada Allah. Sebagaimana dalam penjelasan berikut. Diriwayatkan sesungguhnya ada 10 hewan yang akan masuk surga seperti unta Nabi Soleh, anak sapi Nabi Ibrahim, domba Nabi Ismail, sapi Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, keledai Uzair, semut Nabi Sulaiman, burung hut-hut Ratu Bilqis, anjing Ashabul Kahfi dan untanya Nabi Muhammad. Riwayat di atas hanya menyebut 10 hewan yang akan menikmati surga, sementara hewan yang lainnya masih belum memiliki kejelasan perihal kehidupannya setelah kematian. Dalam firman Allah disebutkan bahwa pada hari kiamat hewan-hewan akan dikumpulkan sebagaimana manusia. Sebagaimana firman-Nya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Imam Suyuti memberikan penafsiran mengenai ayat tersebut. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pada hari kiamat hewan-hewan akan dibangkitkan sebagaimana manusia, lalu atas keadilan Allah mereka diperintahkan untuk kembali menjadi tanah tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidup di dunia. Melihat hal ini, membuat orang kafir yang takut akan siksa menjadi iri dan berharap dijadikan tanah sebagaimana hewan tersebut. Hal ini sebagaimana keterangan ini, seluruh ciptaan akan dibangkitkan di hari kiamat, hewan yang melata, burung, semuanya, akan dibangkitkan. Kemudian, Allah saat itu memanggil hewan yang bertanduk lalu berkata, jadilah kalian tanah. Karena itulah orang kafir pada berkata, agar tidak terkena azab, yang terdapat dalam surah Al-Naba ayat 40, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan hewan sebagaimana manusia. Dari beberapa hewan tersebut, ada sebagian yang Allah anugerahkan untuk mendapatkan surga lantaran berjasa kepada orang-orang soleh seperti unta Nabi Soleh, anak sapi Nabi Ibrahim, domba Nabi Ismail, sapi Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, keledai Uzair, semut Nabi Sulaiman, burung hut-hut Ratu Bilqis, anjing Ashabul Kahfi dan untanya Nabi Muhammad. Sementara, untuk hewan yang lainnya tidak dikenai beban pertanggungjawaban dan akan kembali menjadi tanah. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat.